Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Aulia dari jurusan Network Engineering di Politeknik ITN. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang usak not root dan usak not root. Terus di sini saya akan menjelaskan 20 basic CLI pada Ubuntu dan terakhir menjelaskan struktur directory pada Linux. Oke, kita masuk yang pertama yaitu mengenai tentang non-root dan root. Yes, jadi non-root itu merupakan suatu komen awal, suatu gambaran awal saat pertama kali kita masuk. Jadi ini gambaran pertama kali saat kita masuk pada Linux, alias seperti ini. Nah, ini namanya root. Jadi ada gambar S dolar seperti ini. Nah, oke, kita lanjut. Ini adalah non-root dan kita lanjut. Selanjutnya kita mau menjelaskan tentang root. Jadi gambaran sebelum kita masuk ke suatu konfigurasi, suatu komen-komen sebelum kita memulai menjalankan tugas-tugas, kita berada di non-root. Nah, sekarang kita mau masuk ke root. Kita masukkan komen sudo su, oke, terus password. Nah, sekarang kita berada di root. Di sini kita sekarang berada di root. Dari mana kita tahu root? Jadi gini guys, kalau gambarannya seperti ini, dia ada gambar dolarnya, S dolar, berarti kita berada di non-root. Sedangkan kalau misalnya kita terakhirnya itu pagar kayak gini, berarti kita berada di root, kita sudah masuk. Oke, jadi dengan kita masuk ke root, kita masukkan saja komen sudo. Oke, lanjut ya. Lanjut pada soal kedua, yaitu jelaskan 20 basic CLI pada Ubuntu. Oke. 20 ya guys. Yang pertama yaitu di sini ada sudoku. Oke, jadi sudoku tadi gunanya buat kita masuk ke keadaan root. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu ada yang namanya PDW. Oke, komen PDW. Oh, sorry guys, salah. PWD. Oke, di PWD ini, pada komen PWD ini, dia menjelaskan kita berada di mana sekarang. Oke. Jadi kita berada di home/audio. Lanjut ya, terus ada ls. Nah, ls ini adalah suatu komen yang kita bisa masukkan jika kita ingin mengecek file atau direktori kita, direktori utama kita dan file utama kita. Oke, jadi di sini saya sudah membuat pada sebelum-sebelumnya direktori ini, folder ini. Oke guys, jadi yang warna biru ini namanya direktori atau folder. Terus saya juga sudah membuat file Engineer dan TRKJ. Jadi file itu warnanya putih. Oke, lanjut ya. Ada
Yang ketiga yaitu ada CD. CD ini bisa digunakan buat masuk ke suatu file atau ke suatu folder. Oke. Terus CD juga bisa digunakan buat keluar dari suatu file atau keluar dari suatu folder. Nah, yang pertama kita CD buat masuk ke suatu folder. Oke, kita tulis CD, habis itu kita tulis folder atau file yang kita ingin masuk. Misalnya di sini saya ingin masuk ke direktori dir. Oke, sudah. Di sini saya sudah masuk ke dir. Oke guys, lanjut ya. Sekarang yang keempat yaitu ada CD spasi titik-titik. Oke, ini gunanya buat keluar dari suatu file atau suatu direktori. Oke guys, di sini saya sudah keluar. Yang awalnya saya berada di dir A dan sekarang saya sudah keluar. Saya sekarang berada di home /home/all. Lanjut yaitu ada mkdir. Oke, ini yang keempat. Oke, ada di sini yang namanya mkdir. Mkdir itu adalah digunakan jika kita ingin membuat file. Oke guys, jika kita ingin membuat jika kita ingin membuat folder atau directory. Jadi di sini misalnya saya ingin membuat folder namanya test. Oke. Namanya test. Oke, kita ls. Oke. Jadi folder saya sudah jadi. Inilah dia folder yang kita bikin tadi, test. Oke, lanjut yaitu selanjutnya ada torch. Ini yang keenam. Oke. Torch ini adalah komen yang kita masukkan ketika kita ingin membuat file. Kita membuat file. Oke. Misalnya di sini kita ingin membuat file test 2. Oke, nama filenya saya beri test 2. Oke, sekarang kita ls untuk ngecek. Nah, di sini test 2, file test 2 sudah jadi. Oke. Lanjut yaitu yang ke-6, yaitu di sini yang ke-7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, yang ke-8 ada rm. Nah, rm ini gunanya untuk menghapus suatu file. Oke, tadi kita sudah bikin file test 2. Sekarang kita ingin menghapusnya. Tinggal rm test 2. Oke, sekarang kita ls. Oke, file test sudah terhapus saja, sudah tidak ada. Oke, lanjut yang ke-9. Di sini ada rmdir. Nah, rmdir ini gunanya untuk menghapus direktori atau folder. Jadi rm itu gunanya untuk menghapus file dan rmdir itu gunanya untuk menghapus direktori atau folder. Oke. Sini tadi kita sudah membuat direktori bernama test. Sekarang kita ingin menghapusnya. rmdir test. Oke, sekarang kita cek ls. Nah, test direktori test sudah hilang. Oke guys. Nah, sekarang kita lanjut yang ke-10 yaitu ada yang namanya Wami. Oke. Wami ini gunanya untuk melihat kita sebagai apa sekarang. Nah, di sini kita sebagai
sedang sebagai root. Oke guys, di sini kita kedudukannya sebagai root. Oke. Lanjut, yaitu yang ke 11 itu ada IP. Nah, oke. Jadi IPA ini gunanya untuk melihat IP kita ya. Di sini IP Linux saya ini. Oke, ini IP saya. Ini adalah IP logback saya. Terus ini IP yang saya gunakan pada saat sekarang, dan ini IP broadcast saya. Oke guys. Next door. Lanjut, yaitu di sini ada file. Kalian lagi zoom ya? File. Oke. Ya, ini yang ke-12, komen yang ke-12 yaitu ada clear. Clear tadi itu gunanya untuk membersihkan ya guys, bukan menghapus, membersihkan komen-komenan tadi ya. Tapi bukan berarti menghapus, karena coba kita cek ls dia masih ada, directory file yang kita telah bikin masih ada. Jadi cuman gunanya membersihkan komenan tadi ya. Oke, lanjut, ada yang ke 13. Di sini saya ada yang namanya nano. Oke. Nano. Nah, nano itu gunanya yaitu untuk menulis menulis di dalamnya file atau dalam folder. Di sini misalnya saya ingin menulis sesuatu di folder A, namanya A. Oke, di sini saya sudah di dalam folder A. Oke, sekarang kita di sini kita bisa curhat, bisa apa-apa ya guys ya. Saya menulis ini adalah folder oke. Terus setelah itu jika kita ingin mengesave-nya, yaitu kita bisa masukkan komen selanjutnya, yaitu komen ke-14, yaitu Ctrl X lalu Y lalu enter. Oke. Sorry guys, Ctrl X lalu enter. Oke guys, coba kita ulang ya. Nano coba kita yang lain, nano tir A. Oke, tadi coba kita lagi seperti tadi, yaitu ini adalah folder di Oke, sekarang kita ingin mengesave-nya, yaitu Ctrl X Y enter. Ctrl X Y enter. Seperti itu ya guys.
Terus selanjutnya coba ya kalau misalnya kita mau menulis di file engineer. Oke, sekarang kita menulis ini file engineer. Ini seperti ini ya. Ini file engineer. Oke, sekarang kita coba tulis lagi. Ini adalah file engineer. Sekarang kita save, Ctrl X, V, Enter. Nah, seperti itu ya guys ya. Itu. Oke, lanjut, yaitu selanjutnya ada yang namanya theme. Oke, jadi V itu sama aja dengan nano. Misalnya di sini kita mau masuk ke TRKJ, menulis kata-kata di TRKJ. Oke. Nah, tapi bedanya pada jika kita menggunakan theme, ini kita kalau ingin menulis kita harus memencet I terlebih dahulu, setelah itu baru kita bisa menulis. Misalnya saya tulis ini adalah TRKJ. Jadi sebenarnya saya tadi udah menulis ini merupakan file TRKJ, tapi sini saya ingin menulis lagi, tambahkan tulisannya. Oke. Setelah itu kita klik. Jika kita ingin meng-save-nya, maka yang perlu kita klik yaitu nah guys, jadi di laptop saya ini lagi ada permasalahan, ada beberapa tombol yang nggak bisa guys. Jadi kita perlu pencet CSC, lalu kita klik titik 2, lalu kita masukkan key, lalu enter. Oke, dengan begini itu sudah simpan ya. Coba kita chat. Nah, oke, komen selanjutnya yaitu komen ke-15, yaitu kita coba chat ini merupakan komen yang untuk kita agar kita bisa melihat tulisan yang berada di dalam chat. Misalnya kita mau melihat tulisan PRKJ. Oke, mantap. Nah, jadi pada file chat terdapat tulisan seperti ini ya guys, komen. Lanjut, yaitu ada komen yang ke-16, yaitu ada V. V ini sama aja dengan theme dan sama nano. Oke, misalnya kita mau masuk ke TRKJ lagi ya, TRKJ. Nah, tadi kita udah menulis ini, misalnya. Terus kita tulis apa lagi boleh. Terus bagaimana caranya kita meng-save-nya? Cara meng-save V dan theme itu sama aja ya guys ya. Yaitu dengan cara kita tulis ini, lalu 2, lalu kita isi, setelah itu kita enter. Oke. Ini udah ya guys. Nah, coba kita mau chat lagi. Oke, lanjut. Nah, oke guys, jadi V dan theme ini sama aja caranya. Oke, lanjut, yaitu ke yang ke-17, yaitu ada komen grab. Nah, grab. Jadi komen grab ini punya banyak cabang ya. Yang pertama yaitu ada yang namanya grab. Habis itu masukkan kata yang ingin kita cari. Misalnya di sini saya ingin mencari
Merupakan, kata merupakan. Merupakan. Lalu habis itu kita masukkan kata yang dimana kita mau mencarinya. Oke, grab merupakan kita ingin mencari di file TLKJ. Oke. Nah, ini dia guys. Jadi pada aplikasi di file TLKJ ada kata-kata merupakan di sini. Oke. Lanjut ya guys. Yaitu yang selanjutnya yang ke-18. Grab lagi. Di sini coba grab. Terus kita mau mencari kata-kata, misalnya kita ingin mencari kata adalah, misalnya adalah. Nah, bedanya di sini kita coba menggunakan min i adalah, misalnya kata yang kita ingin cari. Lalu kita kasih guys. Ya tadi grab min i. Jadi min i ini sebenarnya buat misalnya di engineer ini ada kata-kata ini merupakan tapi n-nya gede, file engineer terus TLKJ. Ini merupakan ada kata-kata ini merupakan file TLKJ. Tapi merupakan di sini kecil, jadi dia bakal keluar semua. Oke. Nah, ini ya guys ya. Kata-kata merupakan karena kata-kata merupakan ini cuma ada di TLKJ. Jadi saya yang keluar cuma di TLKJ. Nah, di TLKJ ada kata-kata merupakan. Oke. Dan n-nya kecil. Kalau misalnya dia hina juga atau gimana gitu, ada yang kata-kata merupakan tapi n-nya gede, bukan kecil, dia juga bisa keluar. Oke. Selanjutnya yang ke-19 itu ada grab min l. Misalnya kita ingin mencari adalah, kata-kata adalah, terus di sini yang akan keluar yaitu filenya. Filenya, jadi di L ini kita yang mempunyai kata-kata adalah itu di engineer, dia dalam filenya memiliki kata adalah, terus di TLKJ juga ada kata adalahnya. Oke. Lanjut, yaitu coba yang terakhir yang ke-20 yaitu grab min n. Misalnya di sini saya ingin mencari kata-kata merupakan juga ya. Lalu oke. Nah, jadi di sini bakal keluar di sini yang ada kata merupakannya di TLKJ pada baris kedua. Oke. Nah, oke guys. Selesai sudah soal yang kedua, yaitu lanjut ke soal yang terakhir, yaitu menjelaskan struktur direktori pada Linux. Ya. Jadi ini ya guys, struktur direktori pada Linux. Nah, yang pertama ada root. Nah, root ini merupakan direktori utama yang menjadi dasar dari semua direktori lainnya. Jadi dia kayak ibarat kepala dari semuanya ini ya guys. Dasar paling utama. Tuh ya.
Coba kita keluar. Jadi terus jadi lagi, terus jadi lagi. Oke, sudah ya. Udah. Jadi coba kita play ready. Oke, jadi ini merupakan dasar ya, awal dasar banget. Oke, jadi semuanya. Sebenarnya sebelum kita sudah juga bisa kayak gini, bisa kita coba jadi sampai dasar. Ini paling dasar ya, sudah nggak bisa, nggak ada lagi sebelumnya. Oke, lanjut, yaitu ada, saya mungkin nggak terlalu menjelaskan semuanya ya guys. Terus ada, saya sini cuma menjelaskan sedikit-sedikit aja semuanya. Terus ada yang namanya bin. Jadi bin ini dia berisi perintah dasar sistem yang dapat digunakan oleh semua pengguna seperti ls. Jadi pada kita ls, ada cp, ada v, ada chat, dll itu merupakan yang tadi kita coba itu merupakan dari bin. Terus ada user. Nah, user ada lagi nih. User kalau misalnya kita menggunakan kata-kata user. Jadi user ini berisi program ya, program perpustaka, dokumentasi, dan file terkait lainnya untuk penggunaan. Terus ada var, dia berisi yang sering berubah seperti log sistem, terus antrian cetak dan sebagainya. Terus ada etc. Pada etc dia berisi konfigurasi sistem dan aplikasi. Terus ada edit, ada media. Mungkin penjelasan lebih jelasnya mungkin bisa dicari ya, carinya lagi kalau misalnya ingin lebih jelas, karena penjelasan ini mungkin sangat panjang ya guys ya. Terus ada home. Nah, jadi tadi ada home ya. Home, kita sempat masuk di home nih. Ini home. Nah, home. Coba ya. Jadi home. Oke, sekarang kita play. Oke, ini kita berada di home sekarang. Terus gunanya home tadi buat apa? Jadi gunanya home ini berisi direktori pribadi untuk setiap pengguna seperti ini, seperti home. Ada selain home juga ada home /hero. Nih coba ya, home ada juga home /hero dan mungkin ada yang kesalahan. Jadi salah. Oke guys, mungkin bisa dicari ya. Habis itu selain itu juga ada basic-basicnya. Ada yang lain juga, yaitu ada ini, ada pin, dan selanjutnya ini home ini ada beberapa yang tadi yang kita coba. Terus macam-macam terus. Oke, jadi intinya ya, ini semuanya ini memiliki ini semua ini berada setelahnya root. Jadi root ini inti awal banget sebelum
yang lainnya nih. Oke guys, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar ya. Makasih. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.